Puji Tuhan, saudara-saudari, kita perlu berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami mengasihi-Mu. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus, ajar kami mengasihi-Mu. Tugas pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dan kita semua tentunya adalah mengajarkan saudara-saudari untuk mengasihi Kristus. Ketika saudara kita di Taiwan setelah keluar dari China karena pemerintah komunis saat itu hendak membasmi orang-orang Kristen di China, saudara kita diutus keluar dan masuk ke Taiwan. Lalu sejangka waktu mereka memberitakan Injil dan mengadakan satu sidang. Luar biasa karena banyak pengungsi dari China ke Taiwan. Maka sidang pertama ketika dibuka yang hadir itu ada 500 orang. Hanya saudara kita merasa tidak damai. Lalu saudara kita memulai berkata bahwa di gereja ini kita tidak menyediakan apa-apa. Saudara kita mengumumkan kepada 500 orang itu. Di gereja ini, yaitu gereja lokal, hanya menyediakan Kristus. Hanya mengajarkan bagaimana mengasihi Kristus. Nah, ketika minggu depannya kembali bersidang, dari 500 yang hadir tinggal 200 orang lebih. Nah, ketika melihat 200 orang lebih itu barulah saudara kita merasa damai. Kenapa? Karena memang gereja harus diisi oleh orang-orang yang menginginkan Kristus. Walaupun kita menginginkan jumlah, kita di sini tidak berani untuk menjanjikan hal-hal lain selain Kristus. Selain pertambahan Kristus. Gereja mengajarkan kita semua untuk selalu mencari pertambahan Kristus. Tuhan, apapun yang terjadi tidak masalah. Yang penting Kristus bertambah. Gereja berharap saudara-saudari semua di sini hanya mencari Kristus. Kenapa? Karena demi keselamatan Anda dan saya. Demi keselamatan organik saudara-saudari. Gereja harus mengatakan di sini tidak menyediakan yang lain selain Kristus. Dan mendidik, mengajar kita bagaimana mengasihi Kristus. Itulah sebabnya remaja-remaja tadi bersaksi bagaimana mereka diajarkan mengasihi Kristus. Karena perintah yang terutama tadi sudah dikatakan, itu adalah mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi sesama itu hasilnya spontan. Karena itu memang gereja harus jujur memberitakan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Coba kita lihat slide yang pertama. Kalau gereja takut memberitakan, mungkin gak berani menampilkan ayat ini, saudara-saudari. Sama-sama, siapa yang tidak mengasihi Tuhan?
Oh Tuhan Yesus, selamatkan kami dari tidak mengasihi Tuhan. Kita pernah bahas ayat ini. Yang tidak mengasihi Tuhan itu terkutuk. Tetapi bukan dalam arti kita akan binasa masuk neraka. Bukan itu, karena keselamatan kekal. Maksudnya adalah secara praktis, kondisi terkutuk ini kehidupan kita tuh tidak ada ketenangan. Saudara-saudari ingin menempuh kehidupan yang tenang di bumi? Belajarlah mengasihi Tuhan. Ya, kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, itu kondisi yang terkutuk, itu bukan berarti kita masuk neraka, kita dididik, saudara-saudari. Kita dididik. Jadi ini sebetulnya bukan jenis kutukan yang kotor, tetapi kutukan yang mendidik. Tapi walau bagaimanapun kita sebaiknya berlatih mengasihi Tuhan agar kita bisa tenang gitu. Masa kita mau terus-terusan didisiplin, dihukum sih? Cukuplah sekali, 2 kali kapok berlatih mengasihi Tuhan. Kita ini orang-orang yang akan selalu Tuhan didik supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Inilah firman Tuhan. Gereja tidak mau meninabobokan saudara-saudari dengan janji-janji manis, kehidupan yang mudah. Kalau kata Amsal tuh ada jalan yang disangka orang tuh lurus, tapi ujungnya maut. Tetapi ajaran yang diajarkan dalam gereja di Cimahi lurus dan ujungnya hidup. Kehidupan. Karena gereja memang adalah tempat mendidik kita untuk mengasihi Tuhan. Mari, saudara-saudari, jikalau kita ingin mendapatkan ketenangan, kelegaan, damai sejahtera, belajarlah mengasihi Tuhan. Slide yang berikutnya, kita sama-sama baca. Marilah kepadaku dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah ya kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kondisi yang terkutuk itu memang seperti ini. Hidup ini begitu berat, tidak ada ketenangan, letih, lelah. Ya ini memang didikan, tetapi sebaiknya kita belajar mengasihi Tuhan agar kita mendapatkan kelegaan. Marilah datang kepadaku. Sebetulnya definisi dari mengasihi Tuhan itu adalah makan Tuhan. Itu definisinya. Ingat, kamus ekonomi Allah berbeda dengan kamus bahasa Indonesia ya. Mengasihi Tuhan itu definisinya adalah makan Kristus atau menikmati Kristus. Saudara-saudari sudah makan, tetapi apakah saudara-saudari dan saya mengasihi enggak makanan kita? Apakah kita seperti anak kecil yang makan dengan terpaksa? Tidak ada rasa kasih terhadap makanan itu. Di mulutnya perasaannya enggak enak itu makanan. Terpaksa saja. Kita harus belajar mengasihi Tuhan. Sebab kalau kita terpaksa demikian, pasti makanan yang masuk ke dalam mulut kita sedikit.
kita akan sedikit makan. Definisi mengasihi Tuhan itu seperti mengasihi makanan. Sebab Tuhan kita berkata, akulah roti. Saudara-saudari, inilah latihan kita. Mengasihi Tuhan itu, saudara-saudari remaja yang tadi berbagi nikmat, ingat. Mengasihi Tuhan itu berarti menikmati Tuhan. Kita kalau mengasihi makan ya kita pasti menikmati, tidak ada keterpaksaan. Marilah datang kepadaku, kata Tuhan. Marilah datang kepada makanan itu. Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Pikulah kuk yang kupasang. Apa ini kuk? Kuk ini pengaturan yang Tuhan sudah aturkan dalam kedaulatannya terhadap kita masing-masing. Setiap kita masing-masing butuh pengaturan yang berbeda. Ada yang dikasih pekerjaan ini, ada yang dikasih pekerjaan itu, menikah dengan siapa, tinggal di mana, kondisi fisiknya bagaimana, ada yang sakit-sakitan, ada yang tidak, semua dalam pengaturan Tuhan. Sekolah di mana, kondisi ekonomi bagaimana, semua pengaturan Tuhan. Itu semuanya adalah kuk. Pikulah kuk yang kupasang, kata Tuhan. Dan belajarlah padaku. Saudara-saudari, ada satu saudara sehat, pergi kemana-mana, pekerjaannya bagus, suatu hari harus cuci darah karena gagal ginjal. Semenjak dia mengalami kondisi sedemikian, dia kehilangan damai sejahtera, selalu marah-marah, ingin mengakhiri hidupnya, lupa kepada persembahan diri. Cukup lama, ya, maka kondisinya semakin drop. Tapi Tuhan baik. Suatu hari Tuhan memberi terang kepada dia. Dia melihat bahwa ini adalah kuk yang harus dipikul. Lalu dia berdoa, Tuhan Yesus, mulai sekarang saya tidak akan minta lagi sembuh. Saya mau belajar daripadamu, memikul salibku. Sejak saat itu, letih lesunya hilang, beban beratnya hilang, dipenuhi dengan kelegaan. Masih hidup saat ini orangnya dan mengasihi Tuhan, tetap melayani. Karena firman Tuhan ini memang berkhasiat, saudara-saudari. Ini bukan hanya satu teori mati, ini firman Allah. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Terasa berat kenapa? Karena berperang dengan ego, keinginan alamiah yang kuat yang tidak mau dibuang. Tapi suatu saat saudara tadi dia buang keinginan alamiahnya. Dia rela pikul kuk itu. Saudara-saudari, apapun situasi kita, katakan Tuhan Yesus, aku mau menerimanya. Bersamamu aku kuat. Slide berikutnya. Pada hari terakhir. Kata terakhir itu sebetulnya teks aslinya tuh terendah. Jadi kita bisa baca pada hari yang terendah. Ya, di mana kita seringkali merasa begitu down ya. Begitu enggak kuat rasanya.
Nah itu sebetulnya pada hari terakhir, itu hari yang terendah. Cuma dalam konteks ini, hari yang terendah itu tuh puncak perayaan. Puncak perayaannya kapan? Nanti malam nih ya, malam tahun baru ya. Itu puncak perayaan, sudah libur dari tanggal 24, 22 udah libur, wah happy. Puncaknya nanti malam, mungkin ada juga yang puncaknya nanti Jumat depan ya. Begitu masuk kerja lagi, aktivitas lagi, lemas. Itu yang saya rasakan, saudara-saudari. Wah, sebelum pergi, menikmati hari liburan, begitu semangat. Begitu harinya sudah puncak perayaan, kembali harus kerja lagi besok, kita sepertinya ada di titik terendah. Letih, lemah, berat hidup ini. Pada hari yang terakhir atau terendah, yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berseru. Disitulah Yesus berseru, justru. Karena Tuhan tahu mereka sedang pada letih, lemah, berat. Ya, katanya apa? Barang siapa haus, loh, haus. Ini perayaan loh. Ada banyak anggur di sana, minuman banyak, tapi kok haus? Ya itulah, semakin kita menikmati air dunia ini, semakin haus. Aneh, di puncak perayaan kok orang-orang pada haus. Itu puncak perayaan loh, yang paling meriah loh. Makanya saudara-saudari ingat, oh Tuhan Yesus, air dunia ini membuat kita lebih haus. Barang siapa haus, baiklah datang kepadaku sebagai minuman, sebagai makanan. Seperti itu kira-kira ya. Barang siapa percaya ke dalamku, maka di dalamnya akan ada air itu. Air itu ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita mau tidak haus lagi, jangan cari yang di luar. Di dalammu sudah ada air itu. Di mana? Di dalam rohmu. Itulah sebabnya gereja di Cimahi terus menerus mendorong saudara-saudari, latihlah hidup menggunakan roh. Gunakanlah roh. Karena rohlah itu yang membuat kita lega, ringan, tidak haus. Di sana ada air hidup. Slide yang terakhir. Tadi saya sudah sampaikan ini. Jawab Yesus, barang siapa minum air ini, air dari dunia ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, tahun depan kita memasuki tahun yang baru. Gereja semakin mendorong saudara-saudari hanya memiliki satu macam latihan. Berlatihlah menikmati Kristus. Itulah perintah utama itu. Itulah perintah utama itu. Berlatihlah mengasihi Kristus. Mengasihi saudara-saudari otomatis. Kita banyak makan Kristus, banyak mengasihi makan Kristus. Kristus sebagai makanan, pasti kita akan mengasihi saudara-saudari. Itu hasil spontan. Semoga Tuhan merahmati kita. Di sidang yang terakhir di tahun 2023 ini, Tuhan menerangi kita untuk memasuki tahun yang baru, semakin berlatih mengasihi Tuhan agar kita boleh menikmati kelegaan, ketenangan. Mari kita berdoa. Kita menyeru nama Tuhan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus.
Tuhan, kami sudah melewati tahun 2023. Banyak kelemahan, banyak kegagalan, banyak dosa. Ampuni kami Tuhan. Mohon darah Adi membasuh kami. Oh Tuhan, kami masih kekurangan Kristus. Biarlah Tuhan kami memasuki tahun yang akan datang. Tuhan Yesus, latih kami mengasihi-Mu. Latih kami mengasihi-Mu sebagai makanan dan minuman kami. Latih kami makan diri-Mu. Bagi saudara-saudari yang lebih vital, bangkitkan beban di dalam hati kami Tuhan untuk merawat saudara-saudari yang masih lemah, yang telah undur, sehingga gereja di Cimahi Tuhan bisa memiliki perkembangbiakan, pertambahan dan pertumbuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Saudara-saudari berdoa berdua bertiga. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari,